ocehan warga. Dari mana Mbak? Dari rumah. Kok lama banget sih? Rambutku hitam jadi putih loh. Ya gimana ya Mas? Ya, orang saya kan udah berumah tangga, anak, suami. Kan beda sama Mbak Wilda sama Mas Lindra. Kenapa emangnya? Ya kan sering main terus. Masuk? Iya iyalah. Kok bisa tahu main terus? Jadi tuh gini Mbak, maaf ya Maaf. sebelumnya. Saya tuh dapat ocehan dari warga-warga dari ibu kompleks. Katanya tuh Mbak Wilda tuh sering keluar sama Mas Lindra main mulu. Padahal kan Mbak Wilda sama Mas Lindra kan udah dewasa nih ya. Harusnya kan udah mikirin sampai kerja terus mikirin biaya buat kuliah kayak gitu. Nah, tapi kok malah Mbak Wilda sama Mas Lindra kok malah jalan-jalan mulu sih? Don't judge the book by the cover. Apa itu Mbak? Jangan ngelihat kita tuh dari luarnya aja. Sebenarnya kita tuh konten, jadi konten kreator, keluar terus itu nggak cuma main-main aja. Gitu. Oh berarti kontennya tuh review makanan gitu ya Mbak? Soalnya tuh ibu-ibu kompleks tuh ngeliatin saya kan IG-nya Mbak Wilda. Itu kok ngepas-ngepas postingan makanan gitu. Iya benar. Makanya ya konten makanan sih. Ya nggak semua konten makanan tapi lebih banyak tuh konten makanan. Berarti Mbak Wilda bisa dong nge-review makanan yang saya buat tuh yang di toples. Promosiin berarti ya. Bisa. Nah coba makanan cobain dulu Mbak. Coba kamu review deh di sini. Saya mau lihat. Masuk loh guys, wih. Coba yang mana, mau yang mana kan? Mau yang mana? Mau yang mana di sini? Dia mau sini. Kerupuk Kerupuk sebelah ya. Dari saya toh. nama toko nama Ibu Rete. Ibu Rete. Iya. Jadi kita kedatangan kerupuk seblak dari Ibu Rete. Langsung aja kita cobain. Nih, ini bentuknya kayak gini ya. Nggak tahu ini dia bakal crunchy atau enggak. Nggak enak. Nah, Mbaknya itu dari kapan sih mulai review-review makanan kayak gitu? Ini kita bertamu nih nggak ada minumnya ya? Ini nggak ada minumnya loh. Iya, ada Lita. Mau minum apa? Teh hangat. Oh, teh hangat 2 ya? Oke. 3 sama saya ya. Siap. Nah, gimana tuh jawabannya? Apa tadi pertanyaan? Dari kapan sih masuk bikin konten-konten kayak gitu? Kalau konten mulainya sebenarnya udah lama kayak rintis gitu kan, branding. Tapi mulai benar-benar kayak nelatenin tuh tahun 2022. 2022 berarti setelah COVID ya, apa masih COVID waktu itu? Setelah ya? Setelah COVID kita mulainya ngonten. Rasanya bikin konten atau masuk ke dunia perkontenan tuh kenapa? Pertama karena suka konten. Centil berarti ya? Yo enggak centil juga. Terus apa dong? Ya karena suka konten, suka mengabadikan momen gitu. Daripada kita kan pasangan nih, daripada kita pasangan yang kurang kesana kesini nggak tahu tujuan. Enggak ada arah. Kita ngonten aja fokusnya. Gak mau dong Mbak, kan bikin konten gak cuman buat umur-umur muda-muda kan. Saya juga mau walaupun saya udah dibilang tua ya enggak ya. Saya juga mau dong diajarin bikin-bikin kayak konten-konten kayak gitu. Boleh. Caranya tuh kayak gimana Mbak? Pertama apa ya? Kalau konten tuh pertama kamu suka bikin konten apa enggak? Gitu. Kalau misalnya suka ya mulai paling terdekat. Misal kamu bikin keseharianmu, bikin a day in my life gitu, itu paling simple dan paling terdekat kan. Setiap hari kamu pasti melakukan kegiatan kan. Itu pertama kontenku di in my life itu. Di mana kan saya kan sibuk ngurusin anak. Lah itu kesibukanmu dikontenin. Oh dapat uang berarti ya? Ya awal-awal ya harus rilis dulu toh. Berarti kan Mbak Wilda di postingan IG-nya kan banyak tuh review-review makanan. Berarti waktu post tuh dapat uang atau gimana? Awal-awal enggak sih. Terus waktu menuju kesuksesan saat ini kan mungkin post udah dapat uang nih ya waktu posting. Nah itu menuju perjalanan sampai ke sukses tuh gimana? Pertama tuh ada in my life konten makanan ya. Itu terus akhirnya banyak UMKM di Jepara tuh pada tertarik. Tertariknya tuh gara-gara dipromosiin apa gimana? Ya itu. Nanya jadi kan nanya kan. Salah satu dari mereka tuh nanya. Misal ya rate buat bikin video itu berapa Kak kayak gitu-gitu.
Ya awalnya mancing tuh kayak gitu. Misal kamu ngambil satu niche kayak satu kategori konten, misal apa ya, kayak beauty vlogger gitu. Kamu kontennya jangan makanan, kontennya ya kayak produk-produk kecantikan biar buat bisa narik brand masuk ke itu konten. Nah itu selama bikin konten Mbak Wilda pernah nggak sih kayak apa ya namanya, kesusahan waktu nge-review makanan gitu? Kalau kesusahan sering sih, soalnya kadang kita belum pernah apa ya, kayak kayak zaman sekarang gitu ya, Ciskuit kayak gitu-gitu kan belum pernah kan, itu kan menu baru kayak jajanan zaman sekarang banget sih. Iya. Itu yang mengekspresikan susah, buat ke depan kamera itu susah. Karena Soalnya kita itu nggak belum tahu pernah. isinya tuh apa gitu, bahan-bahannya tuh dari apa gitu, belum pernah, jadi kayak Jadi susah buat deskripsiin barang itu ya, berarti makanan itu. Nah, brand pertama yang pernah nawarin mbaknya tuh apa sih? Sama biayanya berapa? pertama itu makanan. Oh makanan. Makanan. Di Jepara ya? Iya. Itu piscok. Dicopju. Oh, pistokju. Piscokju. Itu berarti mbaknya datang ke outlet gitu apa gimana? Pertama tuh pertama aku bikin video sendiri. Nah, Terus berarti mbaknya tuh full, berarti beli ya? iya beli. Keluarin uang. Terus orangnya suka, ownernya akhirnya dipanggil, terus dikasih fee gitulah, dikasih produk lagi, disuruh review. Nah, gimana Mbak Wilda menjaga kejujuran makanan padahal nggak ada endorse dari pemiliknya? Jadi emang itu pure Mbak Wilda tuh ngeluarin uang sendiri gitu loh. Susah sih. Itu guys itu kita tuh sebelum bikin konten tuh kita udah jajan dulu situ. Oh, udah nyobek dulu berarti. Kok enak kalau ini orang-orang harus tahu nih. Lah kita berdua itu yang bawain biar orang-orang tuh tahu kalau tempat ini tuh benar-benar enak. Enak banget. Itu kalau kita yang review sendiri nggak dibayar. Kalau dibayar tuh ya itu gambling. Susah bilang nggak enak, orang dibayar masa bilang nggak enak kan, dan nggak enakan juga kan. Takut juga orangnya malah makin Singgung gitu. Benar-benar. Nah, Mbak Wilda sekarang berarti kesibukannya tuh cuman nge-review makanan atau kuliah atau Kuliah sih, kita kuliah. oh dulunya kuliah. Kuliah di mana Mas? Di Unisno. Atau di Unisno. Di Unisno semua. Iya, di Unisno. Tahu Unisno kan? Jurusannya sama apa beda? Sama sih di Sama, kafe. di kafe. Kalau berarti di kafe tuh, lah kan jurusannya di kafe, kok bisa kepikiran buat konten? Kan di kafe, kan konten termasuk di kafe juga ya? Termasuk gak sih? Ya ada sih hubungannya. Di kafe tadi desain komunikasi visual. Iya. Kita ngambilnya komunikasi. Komunikasi. Oh iya sih, kan komunikasi bicara sama orang. Soalnya kan ada Kenapa masa ketawa-ketawa? Enggak, itu aja. kan matkul di DKV kan nggak cuman kayak animasi doang, kayak tetap ada videografi, Pembuatan iklan. itu tetap ada itu, nggak cuman gambar gitu, enggak. Ya kan saya nggak tahu, makanya saya Ya makanya tak kasih tahu juga. Iya. Nah, mbaknya berarti kuliah sambil ngonten ya? Ya benar. Nah, kalau kuliah kan setahu saya tuh enggak pelajaran sih. Jamnya kan beda-beda ya kayaknya. Nah, itu kalau misal ada dapat endorsean di jam yang sama di waktu kuliah tuh kayak gimana? Kita ninggalin kuliah. Enggak. Kita lebih mementingin endosan. Enggak. Soalnya cuan. Ya, Apa gimana? lebih ke ya mentingin kuliah dulu. Mendingin kuliah baru endorse. Berarti konfirmasi dulu dong ke. Iya, kalau endorse kan waktunya fleksibel sesuai sama kitanya. Jadi mereka tetap mau nunggu jam berapanya gitu. Nah, ini daripada kan ini kayaknya mbaknya kosong ya. Nah, kapan-kapan boleh dong itu dipromosiin ya. Boleh, kan tadi udah. Berarti saya lo kan nggak di video mbak. Iya, Kan Nanti harus tuh dipromosiin kirim ke di rumah. pas ke IG. Iya. Itu berarti saya harus bayar apa gimana? Ya bayar. Yes. Gak ada yang gratis mbak zaman sekarang. Iya sih, maksudnya tetangga sendiri masa. Oh iya harus ya, bayar. gak apa-apa. Karena saya juga ibu RT di sini. Oh, Saya iya. penguasa kampung loh mbak. Ya maaf. Iya boleh. Jangan liatin poster mas. Enggak itu liatin jam kok. Kalau liatin jam ya. Ya. Ini BTW tadi minumnya bikinnya dari Arab ya. Kok enggak jatuh-jatuh. Rita, Lama maaf banget. ya mas, mbak. Rumahnya Makan aja biar. ini rumahnya segede lapangan ya. Kok Iyalah, nggak pernah ke belakang ya mas. enggak. Ini coba tak makan ya.
Boleh dimakan kan? Boleh dong. Nah, ini sambil nunggu nunggu minuman ya. Dari tadi kan kita udah bahas nih perjalanan Mbak Wilda sama Mas Lindra buat jadi konten kreator yang cukup panjang ya. Buat ibu-ibu kompleks yang pengen jadi kayak Mbak Wilda sama Mas Lindra, kita lanjut di segmen kedua. Berarti kan Mbak Wilda sama Mas Lindra kan bikin konten kreator ya. Nah, di sini kan nggak cuma Mbak Wilda aja ya yang jadi konten kreator. Nah, cara biar Mbak Wilda sama Mas Lindra itu kontennya biar nggak monoton atau ngebosenin itu kayak gimana sih? Biar dia jawab aja. Kalau konten nggak ngebosenin tuh kita bermain di konten tuh ada di video konten kan ada 1 menit kan opsinya kan bikin kan ada 1 menit itu diambil dari 3 pembukaan, tengah, penutupan. Lah kita mempermainkan itu di 3 itu jadi orang lihat itu nggak bikin bosen. Kan ada mungkin ada selebgram lainnya tuh mungkin dia bikin konten tuh nggak mikirin 3 itu agar ya sak moodnya sendirilah sak lakune oh kok morong konten itu ada yang depannya dikasih gimmick ada yang enggak. Kalau kita pribadi itu malah depannya ya jalan terus ya jadi orang tuh pasti penasaran oh dia mau kemana ya kita mau kemana ya. Oh, berarti kita teka-teki dulu di awalannya, habis itu isi dan penutup gitu ya Mbak? Amen. Kan biasanya kan orang kan, iya aku nanti dalan iki, mau iki apa ngondi, ngono kan. Kepo kan naik kemana? Juga nanti ada, aku kesutik, dada deh. Ada juga. Banyak ya sih Mbak? Banyak sih, lumayan sih yang ngomen. Wah itu dekat rumahku, dekat rumahnya mantan. Nah itu. Berarti emang Mas Lindra sama Mbak Wilda tuh ngambil biar nggak monoton di situ ya berarti tanggal Senin Sama kayak tambahan apa sih? Kayak pattern gitu lah. Oh stiker tuh, stiker font. Stiker lucu apa? Ya lucu sih lebih ke yang warna-warni gitu lah. Oh berarti nggak yang ke meme gitu ya? Oh enggak. Kita lihat beberapa konten kreator tuh yang jarang ada yang bikin pakai stiker. Makanya kita masuk dari itu ada bikin stiker. Mas lama. Iya Kak, enggak apa-apa. Kok bantunya? Kenapa Mas? Enggak, mukanya biasa aja. Ya mau lah mbaknya lo cantik Mas. Masa mau sama Enggak kan mukanya biasa aja. Iya deh. hati-hati lo lihat jatuh. Diminum dulu Mas. Iya. Terima kasih. Ini sih. Iya. Diminum dulu tadi katanya sek iya. lama. Ini namanya teh. Kalau 2 namanya teteh. Teh. Apa sih? Emang kayak gitu Mbak. Iya emang kayak gitu. Cowok semua sama. Nah, apa namanya? Tips biar konten tetap menarik di tengah banyaknya konten kreator. Itu gimana sih? Biar menarik orang tuh loh Mbak kan. Di sini kan kadang orang kan bosenan ya. Nah, cara biar konten tuh menarik orang-orang tuh gimana sih? Kita konten yang menarik orang biar orang itu melihat. Sebelum kita bikin konten kita bikin huru-hara dulu. Huru-hara kayak gimana Mas? Kayak gini, kita bikin story tuh. Kita lagi di A, kita lagi di B. Kita di tempat A, kita di tempat B. Misal kita bikin huru-hara itu di Instagram story ataupun di story TikTok. Baru kita konten. Setelah 1 hari setelah kita bikin konten story toh, 1 harinya tuh kita ngupload. Jadi orang tuh penasaran. Oh ini yang tempat kemarin ya. Oh ini tempat yang kemarin ya. Oh gitu. Berarti dibikin ya emang teka-teki berarti ya. Kalau kayak acara tuh kita bikinnya apa ya kayak pra-event dulu lah. Kalau di acara kan ada pra-event H-1 gitu. Kita kalau di konten juga kayak gitu. Jadinya misal orang review tempat gitu. Mereka lebih nonjolin ke risol gitu ya. Oh iya. Aku biasanya bikin story-nya risolnya. Kayak ini enak kayak gitu kan. Biasanya kan orang kepo nanya kan gimana kayak gitu ya. Terus sekarang kan juga banyak makanan-makanan dimsum gitu ya Mbak. mau jualan dimsum, tak tanya. Niatnya mau gitu Mas, tapi nggak ada yang beli kayaknya.
Soalnya kan nggak ada yang mau mempromosiin sih. Iya, kayak promosi. Nggak nanya ke kita, dimsum enak di Jepara siapa? Ya, gimana, Mbak? Dimsum enak tinggi ya. Dimsum. Dimsum yuk. Hah? Kok dimsum juga tuh? Dimsum yuk Jepara. Kok sih? Oh, lah aku tetap kecil ya. Dimsum enak. Iya, Hilya. food enak. Itu alamatnya di mana? Depan Mahuli Mart ada. Paling deket di sini depan Mahuli Mart. Berarti itu udah bercabang. Udah sih. Ini udah banyak loh. Kok saya baru tahu ya? Oh iya. Bisa sih. Ya mungkin saya kan emang udah ibu-ibu, makanya di rumah terus ya. Kudet. Saat Iya kan ibu-ibu kudet. Bang saya suka kok. Enggak tahu keluar. beli sih mas. Itu dimsumnya tuh satu porsi berapa sih? Kok saya kepo mau beli. Kalau berapa ya? Per beda-beda sih. Kan variannya beda-beda juga ya. Biasanya tuh 3.500, paling murah 3.000-an sih. Nah, kan ini konten wes banyak ya, bukan cuma konten. Orang konten kreator di Jepara juga nggak cuma Mbak Wilda sama Mas Hendra kan. Mbak Wilda sama Mas Hendra tuh punya ciri khas nggak sih waktu bikin konten? Ada lah pasti. Kita punya ikonik sendiri. Tuh kalau orang yang lihat kita jeli tuh mesti tahu deh tekniknya apa. Nggak usah kita jelasin. Karena kan kayak per konten kan mesti punya ciri khas kayak kan centil, harus dari editingnya atau dari Mbak Wildanya. Kalau aku kalau dubbing itu improve sendiri kayak ya emang ngomongku sendiri nggak dibuat-buat gitu loh. Berarti emang nggak dari naskah. Ya enggak. Dulu emang iya, sekarang udah enggak. Udah biasa ngomongnya aja gitu. Gitu sih. Minum dulu Mbak, minum dulu. Makannya juga dimakan Mbak, dihabisin wes ben tahu rasa-rasanya ya. Aku sambil nyemil ya. Terus lanjut. Nah, kalau misal beli tuh kalau misal Mbaknya beli sesuatu makanan, terus menurutnya Mbaknya tuh enak, baru pertama kali nyoba ya, itu berarti langsung dipromosiin apa? Enggak sih, aku kadang tuh yang lagi viral. Misal kayak ada viral somtam gitu kemarin, itu aku sengaja beli. Terus dikontenin Itu bisa rame ya? bisa naikin engagement juga. Terus ya gitu sih paling sering. Berarti tiba-tiba promosiin gitu ya tanpa harus di endorse gitu Ya tapi kita nggak bilang itu dari mana belinya. Cuma bikin konten aja. Barangnya aja berarti makanan aja. Nah, Mbak Wilda kan udah punya akun Instagram yang followersnya tuh bisa dibilang banyak banget ya. Ada punya pikiran nggak coba-coba upload di YouTube gitu? Sebenarnya pengen dari lama, Cuman mungkin tahun depan sih. Tahun ini. Setelah tahun depan ini mungkin terjun ke YouTube. Semoga aja doain. Ya amin. Nah, kan berarti konten masuk ke konten kreator itu berarti kan berdua ya, bisa dibilang kerja sama. Nah itu cara pembagian kerjanya itu kayak gimana sih Mbak? Editingnya? Enggak, pasti dalam kan bagi dua kan. Ini kan sak tim lah. Dia tuh yang di depan layar, aku yang di belakang, yang editor, terus mikirin konsep video. Cuma kadang konsep juga bukan berdua sih, enggak langsung. Bagi ke konsep lagi, nganggo iki ora. Jadi kita menjaga keegoisan itu. Dipertimbangin terus konsepnya. tapi kan kalau di depan kamera kan harus pede ya Mbak. Nah coba sih Mbak saya ajarin sekali-kali biar saya tuh pede gitu loh Mbak di depan kamera. Saya juga pede banget toh di depan kamera. Padahal pengen banget bikin konten kreator dan dapat uang lah seenggaknya bisa bantu suami saya gitu loh Mbak. Kamu pengen tahu tips biar kamu pede di depan kamera? Pengen lama langsung tadi saya tanya kok. Gini, tak kasih tips. Kamera itu anggap aja musuhmu. Ketika kamu lihat musuhmu kan kamu pengen menghujatkan. Lah itu. Jangan sampai kamera kamu anggap Teman. pacarmu apa mantanmu. Ya berarti ya miso-miso mantan Mas. Iya kan miso-miso mau. Kira-kira miso-miso lagi energinya gitu kan. Jadi sendiri Lupa diri. penonton dia seneng wah. Mbak keren nih. Ngono ya loh. Jadi enggak grogi gitu. Yes. Kan di depan kamera kan nggak ada orang, masa grogi? Nah, Ya kan tergantung yang juga. Oh iya sih ya.
Wah, udah dapat ilmu, tinggal bagi tugas sama suami nih buat jadi konten kreator juga. Mbak, tapi saya kan banyak kerjaan tuh. Kalau Mbak Wilda sama Mas Rendra cara bagi tugasnya gimana? Bentar-bentar. Kita lanjut di segmen 3. Bikin konten kan berarti harus punya ide ya Mbak Mas. Nah, ide konten tuh biasanya muncul dari mana sih? Apa ngikutin tren atau ngeliat konten-konten dari siapa gitu? Aku sih sering nonton kayak konten-kontennya Nanda Arsinta, Tasya Farasya. Kan mereka kan colorful juga kan. Sedangkan aku juga kontenku colorful, warna-warni gitu loh kontennya. Tasya juga banyak nge-review ya, nggak cuma satu aja. Jadi kita ngikutin mereka. Berarti ini kan Mbak Wilda sama Mas Lendra kan dibagi tugasnya ya. Mas Lendra berarti editing, naskah, sama ide. Nah, sering nggak sih nemu kendala waktu bikin naskah atau waktu ngedit video-video gitu? Sering sih, kayak kalau ngedit itu yang bikin kita bingung tuh kayak cara ini udah tak terapin di video yang sebelumnya. Jadi kayak aku editor sendiri tuh kayak kadang bingung, wah ini tak terapin masih dapet nggak ya, soalnya kan itu kan kita kan ngejar momen kan, ngejar momen sama ngejar tren. Jadi ya pinter-pinteran sih. Terus kita alhamdulillah ya referensinya ya banyak sih, kayak ya referensi ke Nanda Arsinta. Terus kalau aku pribadi ke Gofar Hilman sama PWK itu yang aku bikin, kadang aku bisa berpikir kayak ini tak kasih apa ya, ini tak kasih apa kayak ya, kepalanya bisa digedein gitu, Mimet kesini gitu ya berarti. Jadi alhamdulillah ya ide-ide nggak habis sih. Itu aja. Nah, ada tips biar kontennya itu nggak selalu itu aja gitu. Jadi kayak kontennya idenya tuh fresh gitu. Ada nggak tipsnya? Lagi kita kan hidup di Jepara kan. Iya. Apa yang lagi tren di Jepara itu kita ikutin. Misal ini hari-hari ini jual dimsum, jual dimsum, salad. Jadi kita harus pinter-pinteran gimana opening itu menyenggol dimsum sama salad, padahal objek tersendiri yang kita preview itu enggak dimsum sama salad gitu. Ya, orang pasti penasaran kan. Tapi enggak nyenggol banget sih, cuman kayak sekilas gitu, sekilas. Benar. Jadi gitu biar kontennya enggak bosan. Orang tertarik gitu buat nonton kan sampai selesai kayak gitu. Mas Lendra itu lebih suka proses bikin naskah, nentuin ide, apa editingnya yang Mas Lendra tuh suka dalam pekerjaannya gitu? Aku paling suka pekerjaan. Saya suka kok. Paling suka makan nih. Itu paling suka yo. Setelah dia bikin setelah makanan di preview, aku paling seneng posisi itu. Ngabisin makanannya. Kan harusnya kalau videografer kan nungguin perintah gitu, kan dia enggak. Langsung diambil. Jadi ini buat para editor dan videografer tips buat gemuk atau seneng konten itu, ketika dia udah selesai review kita langsung makan. Jadi kita kadang ya megangin kamera sama makan. Padahal harusnya yang gemuk itu Mbak Wilda nggak sih? Nggak sih cowok ya. Tapi aku berat badanku bohong. Asalnya aku tuh berapa ya, 39, 40, sekarang 46. Sama aku juga sebelumnya nambah. Aku sebelumnya 30 Padahal badannya langsing banget loh. Mbak aku loh gendut aku. Dirijinya langsing. Lebih langsing. Nah, Mbak Mas ini tuh ada titipan pertanyaan buat Mas Lendra sama Mbak Wila nih. Ini aku bacain ya. Ini ada pertanyaan, apa yang mendorong Mbaknya atau Masnya menjadi konten kreator, dan apa yang membuat Mbaknya, Masnya tetap semangat setiap hari? Ini dari @dikspek. Apa sih ini? Saya fact Mbak. Gitu. Apa Mbak ini jawabannya? Sehingga semangat konten ki kita kerja sambil amal, ibaratnya kayak kita kerja tapi di sisi itu tuh kita nolong UMKM yang dulunya nggak begitu lancar, akhirnya kita
datang untuk bikin video terus lancar, itu sih yang bikin kita semangat. Terus ketemu orang-orang yang baru, terus gambling, terus kok kita bisa tuker informasi. Kita yang dari apa kayak konten kreator itu kita kan nggak mengalami gimana caranya menjual produk langsung kan. Mereka itu apa gitu kan kita belum pernah, jadi kayak tahu gitu. Nah, itu keluhan itu dari penjual itu kita bisa sampaikan di video yang kita bawa. Tuh iya sih, kayak bermanfaat juga kan. UMKM kadang ada yang nggak benar-benar nggak laku, habis itu Mas Lindra sama Mbak Wila ngebawain, habis itu rame kayak gitu kan. Yang kedua nih, ada lagi pertanyaan, seperti apa proses kreatif mbaknya masnya ketika membuat konten? Dari @voiceayn01, ini fake lagi nih ya. Akun fake kabel. Seperti apa kamu? Seperti apa proses kreatif mbaknya masnya ketika membuat konten? Ide kreatif. Ide kreatif ya. Kreatif kita banyakin stiker sih di video. Kita punya ikonik sendiri, kayak misalnya videoku langsung orang lihat tuh, oh ini videonya Wila lagi gitu loh. Dulu kan kita gara-gara kita dari di cafe sih ya. Jadi kayak kita bisa dimasukin elemen-elemen yang berunsur kayak apa ya, kayak. Dan stikernya tuh nggak semua stikernya tuh nggak ngambil loh, kadang tuh dia nggak bikin. Itu yang bikin kayak jadi ini stikernya nggak pasaran jadinya ya kan. Kadang kayak orang ngambil jiplak, terus itu benar-benar pasti harus dipakai. Tapi kadang kalau males ya tapi kan saya ada bikin desain sendiri gitu ya. Tetap ada di setiap video tuh pasti ada ya yang gambar sendiri. Jadi tuh nggak ngebosin juga ngeliatnya kok stikernya gitu terus kayak gitu kan. Nggak template saja. Berarti keren dong bisa desain. Gimana lagi emang keren. Ya, ini berarti habis ini berarti Mbak Wila sama Mas Lindra harus ngajarin saya ini biar saya bisa jadi konten kreator. Ini buat para penonton YouTube ini toh? Ya, Jepara TV yang mau belajar silakan kontak Wila, nanti tak kasih materi aja. Nah, anjay, ini dikasih materi guys biar kalian bisa menjadi konten kreator seperti Mbak Wila. Kalau pengen menjadi konten kreator nggak butuh waktu lama, cukup 1 tahun mungkin paling cepat. Tapi kalau udah punya basic sendiri sih paling nggak ada 1 tahun sih, paling 5 bulan pun bisa jadi konten kreator. Kalau udah punya basic itu promosi lah. Di sini mungkin ada beberapa orang yang mau daftar kali ya. Oh ya, silakan. Boleh. Soalnya kayak menarik gitu, kayak kita santai bikin konten habis itu dapat uang, walaupun emang perjalanannya tuh lama banget. Tapi kan ada feedbacknya dari apa namanya? Eranya sekarang tuh emang udah kayak gini. Era digital juga, semuanya tuh serba handphone kayak gitu-gitu. Nah, untuk menutup nih, kasih kata-kata dong Mbak Wila atau Mas Lindra buat pemula untuk memulai buat konten biar tetap semangat terus dan tidak down saat membaca head komen. Karena kan netizen tuh kadang kalau komen nggak ngotak. Kata-kata untuk pemula biar tetap semangat waktu baca head komen kayak baru memulai konten gitu. Moto picek kuping budek sih. Ya benar. Tahu nggak artinya? Kita nggak usah dengerin orang. Lama-lama kayak gitu ya bakal ngedown, terus lama-lama nek rasa duitnya kita tetap bakal biasa wae. Itu intinya gitulah. Dengerin nggak usah dengerin omongan orang lain, terus jalan aja ya menurutku. Ya. Udah semangat. Itu aja, nggak yang lain nggak ada. Nggak ada sih, cukup. Nah, kalau gini kan saya dan ibu-ibu kompleks jadi tahu dan tidak berpikiran jelek. Terima kasih kalian yang udah dengerin podcast Ocehan Warga hari ini. Semoga obrolan kita manfaat dan bisa kasih inovasi buat kalian semua. Sampai ketemu lagi di podcast Ocehan Warga.